Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adela dengan NIM 21059009 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai collaborative learning untuk melengkapi tugas saya pada minggu 15 di mata kuliah pengantar psikologi. Sebelum membahas materi ini lebih jauh lagi, ada baiknya kita kenali terlebih dahulu apa sih collaborative learning. Collaborative learning ini sendiri adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan di mana pengajar dan pembelajar terikat dalam kelompok pembelajarannya untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menciptakan suatu produk. Pada materi kali ini, saya mendapat tugas untuk menciptakan suatu produk, di mana kami disuruh untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Dan kelompok kami pun memilih untuk membuat proyek iklan yang mengambil produk Oki Jelly Drink. Selanjutnya kita bahas mengenai dasar-dasar terciptanya collaborative learning. Yang pertama ada belajar adalah sebuah proses aktif mengkonstruksi pengetahuan atau konstruktivisme. Dalam pembelajaran hal-hal baru atau gagasan atau kemampuan, pembelajaran mesti bekerja dengan aktif dengan tujuan dan cara yang jelas. Mereka perlu mengintegrasikan pengetahuan mereka yang telah ada dengan pengetahuan baru yang mereka pelajari atau mengorganisasikan pengetahuan lama mereka dengan pengetahuan baru. Yang kedua, belajar bergantung kepada banyaknya situasi atau kondisi yang terjadi atau disebut learning context. Dalam collaborative learning, pembelajaran akan dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang menantang. Mereka akan diberikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemecahannya, sehingga nalar dan kemampuan pemecahan masalahnya jadi semakin terasa. Yang ketiga, ada setiap pelajar itu tidak sama atau individual difference. Pelajar memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda. Jadi, jika ada satu pendekatan yang bisa merangkul semua pelajar lewat collaborative learning ini, mereka bisa menggabungkan cara belajarnya masing-masing dan idenya masing-masing. Dan yang terakhir, ada belajar terjadi melalui interaksi sosial. Dalam collaborative learning, pembelajar mengkomunikasikan pikiran-pikirannya dengan rekan-rekannya, sehingga mereka bisa bersinergi tentang ide-ide dan pikirannya. Selanjutnya, tujuan dari collaborative learning itu sendiri. Yang pertama ada keterlibatan pembelajar. Dalam collaborative learning, pembelajar disetting untuk terlibat aktif tidak hanya dengan pembelajarannya, tetapi dengan rekan-rekan sesama kelompoknya. Yang kedua, ada kerjasama. Dalam collaborative learning, membentuk pembelajar untuk bekerja sama dalam kelompok, mengerjakan tugas atau memecahkan masalah yang diberikan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Collaborative learning membentuk pelajar bertanggung jawab secara sosial. Mereka akan mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat rekannya. Mereka akan berdialog dan mengambil keputusan bersama-sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk collaborative learning, di mana ada beberapa bentuk collaborative learning yang bisa diterapkan di kelas, yaitu yang pertama ada cooperative learning. Cooperative learning muncul berdasarkan teori social interdependence. Pada teori ini, individu saling berinteraksi dalam situasi atau kondisi sosial. Dalam bentuk cooperative learning, individu akan bekerja sama, berkompetisi, dan membangun tujuan ini berpengaruh terhadap peningkatan prestasi, kedekatan, self-esteem, dan kemampuan sosial pembelajar. Yang kedua ada problem center instruction. Dalam bentuk ini memfokuskan kepada instruksi yang diberikan oleh pengajar kepada pembelajar. Pembelajar diberikan guide desain kerja kelompok, kasus, dan mensimulasikannya. Jadi dalam pelaksanaan collaborative learning harus ada 3 hal, yaitu guide instruction,
kasus, serta simulasinya. Bentuk yang ketiga adalah writing groups. Dalam bentuk ini, pembelajar mengemukakan idenya lewat lisan dan tulisan. Sebelum mereka berdiskusi lewat lisan, mereka menuangkan ide-idenya lewat tulisan, kemudian mereka saling bertukar dan membaca tulisan rekan-rekan mereka masing-masing. Kemudian mereka berdiskusi dan membuat keputusan berdasarkan hasil diskusi tersebut. Yang keempat adalah peer teaching. Pada bentuk ini mereka dituntut untuk bekerja sama. Akan ada pembelajaran yang punya kemampuan lebih di bidang-bidang tertentu, sehingga mereka bisa saling berbagi dan mengerjakan bidang-bidang yang dikuasainya. Yang kelima ada discussion group and seminar. Collaborative learning bisa juga dalam bentuk yang lebih formal pada bentuk diskusi grup dan seminar ini. Collaborative learning dilakukan dalam setting formal dengan adanya protokol-protokol pelaksanaan seperti adanya moderator. Hal terakhir yang akan kita bahas tentang materi ini adalah tantangan dalam collaborative learning. Dalam pelaksanaan collaborative learning akan ada beberapa kesulitan seperti keterlibatan aktif semua siswa, di mana akan ada siswa yang terlampau aktif dan akan ada siswa yang cenderung diam saja. Perlu kepandaian instruktur untuk memancing semua siswa terlibat aktif. Yang kedua, kemampuan komunikasi pembelajar. Jika semua pembelajar mempunyai kemampuan komunikasi yang rendah, maka pelaksanaan collaborative learning bisa berjalan tidak maksimal. Yang ketiga adalah dalam setting ruang kelas, masing-masing akan membentuk kelompok-kelompok kecil dan mereka berdiskusi dalam kelompok itu. Hal ini memungkinkan akan membuat ruang menjadi terlampau bising. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai materi collaborative learning.